daripada sebuah di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah anakku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada sebuah di tempat lain. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap diri kita untuk selalu berdiam di dalam hadirat Tuhan. tinggal di hadiratnya dan menikmati setiap kasihnya.
diam di hadiratmu. Pertolongan kita dalam ibadah hari ini ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kasih Tuhan pada kita begitu besar. Jangankan kita, Permaka sudah diberkati Tuhan sepanjang 53 tahun perjalanan. Dan tentunya dalam perjalanan tidak selalu berjalan mulus. Ada banyak masalah yang sudah dihadapi oleh Permaka. Tapi Permaka berhasil melalui itu semua. Dan salah satu kunci untuk menghadapi itu semua adalah dengan berserah kepada Tuhan, menyerahkan setiap masalah pada Tuhan, dan
biarkan Tuhan memimpin setiap langkah kita. Sama seperti kita juga memiliki banyak masalah keluarga, masalah sekolah, apalagi sekarang ada COVID-19. Mungkin masalah kita akan semakin banyak dan semakin menumpuk. Seringkali sebagai manusia kita melupakan Tuhan dan memilih untuk menentukan jalan kita sendiri. Kita hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, kita berdoa secara pribadi pada Tuhan. Kita minta ampun atas setiap kesalahan yang telah kita lakukan, terutama saat kita telah melupakan Tuhan. Dan juga kita minta tolong atas setiap masalah yang telah kita hadapi. Kita minta Tuhan bantu kita menyelesaikan setiap masalah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang membawa segala kelemahan kami, Tuhan. Ampuni atas setiap segala kesalahan kami dan berkati kami yang sedang menghadapi berbagai masalah, Tuhan. Bantu kami, pimpin kami dalam menghadapi setiap masalah, sehingga kami tidak ceroboh dan menemukan jalan kami sendiri. Juga bantu kami ingat, Tuhan, semoga hanya Engkau yang satu-satunya yang layak untuk diandalkan. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, dan Ia telah memberi kita sebuah harapan. Marilah kita selalu berserah dan melekat pada Tuhan di setiap masalah yang sedang kita hadapi.
hatimu melekat padamu. Oh Yesusku, tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, nyatakan imanku setia, senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan Selamat hari Minggu, sobat-sobat remaja dan madya, secara khusus untuk remaja madya GKI Karangsaru. Selamat ulang tahun yang ke-53. Mari sobat-sobat muda, kita mau mendengar firman-Nya, kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Secara khusus remaja madya GKI Karangsaru. Kami boleh merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau mengasihi, dan Engkau senantiasa memberkati. Oleh karena itu ketika kami merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Dan mampukan kami remaja madya masa kini, GKI Karangsaru, untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat remaja madya, kita akan belajar satu tema One Piece. Kita akan membaca surat 1 Petrus pasal 2 ayat 5-10, demikian firman-Nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang sudah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Sobat-sobat remaja madya yang dikasihi Tuhan, pernah main puzzle? Puzzle adalah kepingan-kepingan, potongan-potongan ketika disatukan akan menjadi gambar. Gambar yang indah. Ada puzzle yang jumlahnya cuma sedikit potongannya, tapi juga ada yang ribuan. Wah, kalau main puzzle menarik sekali. Dan kepingan-kepingan itu tidak bisa digantikan. Seberapapun jumlah kepingan puzzle itu, kalau hilang satu, maka gambarnya jadi lubang. Nah, di masa yang lalu, kalau sobat remaja madya pernah tahu, ada juga jenis permainan kartu kuartet. Saya nggak yakin bahwa teman-teman semua tahu. Kartu kuartet adalah sejenis permainan yang berbentuk kartu bergambar. Dan di masing-masing kartu itu ada keterangan-keterangan gambarnya.
Setiap seri ada 4 kartu. Dan 4 kartu itu kalau sudah jadi, maka itu menjadi kartu yang disisihkan. Sampai nanti kartu yang pemain yang memilih kartu tersedikit, itu yang menjadi pemenangnya. Kartu kuartet juga ketika salah satu kartu itu hilang, maka kartu kuartet itu juga tidak lagi menjadi berguna. Sobat-sobat remaja Madya yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan bersama tema hari ulang tahun Remaka yang ke-53 One Piece, maka sesungguhnya kita diingatkan bahwa kita ini adalah kepingan potongan yang berguna. Kepingan potongan yang sangat penting dalam komunitas Remaka. Setiap pribadi begitu berharga. Setiap pribadi sangat-sangat memiliki arti ketika kita mau membangun Remaka seperti yang Tuhan ingini. One Piece sebenarnya berawal dari anime Jepang yang terkenal, yang diciptakan oleh Eiichiro Oda. Eiichiro Oda menulis One Piece, dan ini menjadi serial komik yang masuk Guinness Book of Record dalam salinan terbanyak oleh penulis tunggal. Di sana diceritakan tentang Luffy yang mau atau bercita-cita menjadi bajak laut yang terhebat. Dengan apa? Berusaha mencari harta karun yang disebutkan sebagai One Piece. Dalam petualangannya, dalam perjalanannya menemukan harta karun itu, Luffy bertemu dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya seperti Zoro, seperti Nami. Dan mereka punya bagiannya sendiri-sendiri. Rupa-rupanya pengurus ingin mengingatkan kita bahwa kita ini juga punya keunikan, punya kekhasan, bahkan punya potensi untuk bisa saling melengkapi, membangun diri, bahkan juga membangun Remaka kita. Sehingga menjadi Remaka yang terus berproses, terus mencari kebenaran Tuhan, bahkan pada waktunya bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kita semua berkarya sebagaimana yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Satu renungan yang menarik, satu cerita yang menarik, dan mari bukan hanya sekedar cerita, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Pertanyaannya adalah ketika kita merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53, apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita lakukan? Dan apakah kita bangga dengan Remaka kita hari ini? Sobat-sobat remaja Madya yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan melalui surat 1 Petrus 2 ayat 5-10 ini. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut bersyukur. Kita ini adalah remaja Madya yang patut berbangga. Kenapa? Karena kita ini diselamatkan, ditebus, dan boleh mengenal Kristus. Dikatakan dengan jelas oleh Petrus bahwa kita adalah batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sadarkah kita bahwa kita ini adalah batu-batu hidup? Kita ini baik pribadi dan nanti bersama-sama sebagai komunitas Remaka adalah batu-batu hidup yang disusun dari masa ke masa, dari waktu ke waktu untuk membangun sebuah imamat yang kudus. Bahkan dikatakan, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru yang kita percaya. Bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus, ia adalah batu yang dibuang, batu sandungan. Namun bagi kita yang percaya, Yesus adalah batu yang mahal. Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah bagian orang-orang yang patut bersyukur? Di masa muda kita, masa remaja Madya, kita boleh mengenal Kristus. Remaja Madya, usia yang sangat muda, kita boleh terhimpun bersama di GKI Karangsaru. Kalau saya berkata seperti ini, kira-kira sobat-sobat merasakan apa? Merasakan bangga? Merasakan senang? Merasakan sukacita? Atau malah mengatakan, itu kan Pak Utomo yang ngomong.
Kalau saya nggak merasakan apa-apa loh di Remaka Karangsaru itu. Saya nggak dapat apa-apa. Saya nggak bertumbuh apa-apa. Kalau itu yang dirasakan, ini menjadi PR besar buat kita. Atau kita datang ke Remaka hanya sekedar untuk ketemu teman. Hari Minggu dinanti-nanti. Karena apa? Supaya kita bisa ketemu teman, bisa ngobrol. Atau mungkin ada seseorang yang kita taksir di situ. Bukan itu. Tetapi semestinya kita mengingat bahwa kita adalah batu-batu hidup. Dikatakan di ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita ini adalah orang-orang yang merasakan, mendapatkan belas kasihan Allah. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat kita syukuri dan membahagiakan kita? Oleh karena itu ketika kita merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53, maka yang pertama adalah mensyukuri kasih Tuhan. Kita patut mensyukuri kasih Tuhan. Kita patut mengucapkan syukur yang besar karena kita dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya. Pribadi-pribadi yang boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Tidak semua dipercaya untuk menjadi umat Tuhan. Tidak semua dipercaya untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Dan kita adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Tuhan. Namun kembali pertanyaannya adalah, sadarkah kita bahwa kita perlu mengucap syukur? Sadarkah kita bahwa kita ini adalah pribadi yang bersyukur di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Kita ditarik menjadi umat Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Kita mendapatkan belas kasihannya. Teman-teman, kita tuh bersyukur seringkali kena apa sih? Kita bersyukur kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Kita bersyukur kalau kita memperoleh hadiah yang kita rindukan. Tapi pernahkah kita bersyukur bahwa kita dikenal oleh Allah? Kita dikasihi oleh Allah, bahkan kita ini diberkati olehnya. Saya mau katakan bahwa ketika kita boleh mengenal Kristus, itu adalah sebuah ucapan syukur yang besar. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Apapun yang kita miliki di dunia ini, karir setinggi apapun yang kita bisa raih di dalam hidup ini, kekayaan sebesar apapun yang kita miliki di dunia ini, tanpa Tuhan, maka segala sesuatu menjadi sia-sia. Namun apapun yang terbatas yang kita miliki bersama dengan Tuhan akan menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita diberkati, kita bersama dengan Tuhan, maka ada banyak hal besar yang kita bisa kerjakan. Oleh karena itu yang pertama, di hari ulang tahun kita, mari kita bersyukur. Mari kita mengucapkan syukur yang besar kepada Allah bahwa kita menjadi bagian dari umat kudus. Kita bagian dari imamat yang rajani. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau mengevaluasi pencapaian. Evaluasi pencapaian. Baik sebagai pribadi ataupun sebagai komunitas Remaka Karangsaru. Maka kita perlu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa untuk mengevaluasi pencapaian. Salah satu yang penting dalam tahapan-tahapan manusia dimanapun itu, maka sesungguhnya tahapan evaluasi itu dibutuhkan. Ketika kita bicara program kegiatan mesti ada evaluasinya. Sudah seberapa banyak kita kerjakan? Apakah tujuan, sasaran seperti yang sudah kita rencanakan? Kegiatan realitasnya apakah seperti yang kita inginkan sejak ketika kita memprogramkan? Evaluasi akan menolong kita untuk mengkritisi apa yang kita kerjakan. Mengevaluasi juga akan menolong kita. Apakah selama kita di Remaka itu bertumbuh atau tidak?
Ketika kita di Remaka, kita semakin punya kemampuan yang semakin bertambah, meningkat atau tidak. Namun sesungguhnya evaluasi juga bukan berbicara tentang program kerja. Evaluasi pencapaian itu juga berbicara tentang bagaimana setiap pribadi yang ada di Remaka bertumbuh, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Sobat-sobat remaja Madya yang dikasihi Tuhan, hari ini selalu yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk main game. Berapa banyak waktu kita belajar firman dan berapa banyak waktu yang kita buang untuk kesenangan kita. Berbicara game, berbicara gadget, seringkali kita sadar itulah yang sering merampas kedekatan kita dengan Tuhan. Namun bagaimana? Sulit untuk melepaskannya, bukan? Ini adalah sebuah hal yang perlu kita pikirkan. Evaluasi pencapaian itu penting, baik sebagai pribadi ataupun sebagai komunitas. Hari ulang tahun semestinya menjadi titik berhenti. Titik di mana kita kembali menoleh apa yang sudah kita kerjakan. Dan menjadi titik di mana kita menyemangati untuk melaju di hari yang depan. Bagaimana dengan Remaka di usia yang ke-53? Bukan usia yang muda lagi. Bukan usia remaja, dewasa. Tapi usia yang matang kalau itu berbicara usia manusia. Apa yang sudah dilakukan? Pencapaian seperti apa? Dan kita sebagai generasi masa kini, remaja Madya GKI Karangsaru hari ini, apakah kita bangga dengan remaja Madya Karangsaru kita? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya mau ceritakan kebanggaan saya untuk Remaka Karangsaru hari ini. Tahukah ada beberapa teman kita di masa pandemi virus corona ini bersama dengan beberapa teman yang lain menghimpun dana. Dan mereka sudah memberikan donasi, ikut serta dalam gerakan kasih Karangsaru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat membanggakan. Ini sangat mengapresiasi ketika di masa remaja Madya bisa peduli peka keadaan dunia dan mau memberi sumbangsih. Inilah yang saya katakan, evaluasi pencapaian bukan hanya bicara program kerja. Tapi bagaimana masing-masing pribadi di remaja Madya Karangsaru bertumbuh, mau punya hati untuk berbagi dengan sesamanya. Ini sangat membanggakan. Dan biarlah Remaka menciptakan pribadi-pribadi dari generasi ke generasi, dari masa ke masa yang peduli. Generasi demi generasi yang bisa memberi sumbangsi nyata bagi gereja, bagi negara, bagi dunia. Ini yang kedua, evaluasi pencapaian. Yang ketiga adalah kontribusi nyata. Remaja Madya yang dikasihi Tuhan, hari ulang tahun kita yang ke-53 juga mendorong kita untuk berkontribusi nyata. Memang remaja itu masa yang sulit. Saya memahami benar. Masa remaja adalah masa di mana kita bertumbuh, kita berproses mencari jati diri. Seringkali apa? Kita ini malu. Seringkali kita ini masih bingung apa potensi talenta saya. Ketika diberi kesempatan, misalkan jadi MC, jadi worship leader, belum tentu kita mau. Belum tentu kita langsung mengiyakannya karena mungkin kita malu walaupun kita punya potensi. Kita kepengen main gitar, kita kepengen bisa menjadi drummer, tapi seringkali rasa malu membatasi kita untuk merealisasikan rencana kita. Ini memang remaja, jadi pengurus, kepengen memimpin, kepengen bisa berkontribusi, tapi kembali merasa bahwa aku ini masih kecil, aku belum bisa apa-apa. Namun di sisi yang lain, sebagai pengurus kita juga kadang-kala lupa. Tanggung jawab kita seringkali abai. Kita sangat teledor terhadap waktu. Inilah yang terjadi di masa remaja. Namun sebenarnya disitulah letak keunikan remaja. Di saat kita ini perlu dilayani. Di saat kita ini masih bertumbuh dan berproses mencari jati diri. Pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus Remaka diajari oleh Tuhan untuk berproses membentuk diri menjadi imamat yang rajani. Menarik sekali. Saat harus melayani sudah bisa melayani.
Saat harus masih dipimpin, bisa memimpin. Ini adalah sebuah masa yang indah bagi rekan-rekan, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat muda, remaja madya. Oleh karena itu kembangkan potensimu, kembangkan talentamu, berkontribusi nyata untuk Remaka Karangsaru. Jangan malu, berproses, lakukan yang kamu bisa. Dan inilah waktunya kamu bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita bicara tentang talenta, ketika kita bicara potensi, maka saya melihat bahwa GKI Karangsaru itu dibekali dengan pribadi-pribadi yang pandai bermusik. Ada talenta-talenta musik dari generasi ke generasi, dari masa ke masa yang punya talenta dan potensi baik. Siapapun yang punya keinginan, punya selera musik, punya kerinduan untuk bisa bertumbuh dalam bermain musik, lakukan. Kita punya banyak kelas, kita punya banyak fasilitas untuk pengembangan musik. Dan yang kedua, sebenarnya generasi demi generasi di GKI Karangsaru, sejak sekolah minggu, remaja madya, pemuda dewasa, itu pintar bermain acting. Pintar drama, teater. Itu juga satu potensi yang perlu dikembangkan. Hari ini malah ditambah dengan nari, dance. Mari kembangkan potensimu. Ayo maju. Ayo bersama-sama. Supaya Karangsaru menjadi lebih berwarna. Dan hari ini saya juga melihat. Dengan perkembangan teknologi yang ada. Maka sobat-sobat remaja madya tidak pernah lepas dari yang namanya gadget. Teknologi masa depan akan menjadi salah satu tumpuan kehidupan. Gereja juga memberikan ruang bagi teman-teman, bagi rekan-rekan muda yang mau terlibat di dalam pelayanan digital, pelayanan komputer, pelayanan multimedia. Ayo bersama-sama kita kembangkan Remaka, kita kembangkan gereja dengan basis digital, teknologi komputer. Rekan-rekan muda, remaja madya GKI Karangsaru yang dikasihi Tuhan, di usia kita 53 tahun. Maka sungguh-sungguh Tuhan mengundang kita untuk mau mensyukuri kasih setianya, mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah yang beroleh kasih karunia. Kita mau mengevaluasi setiap pencapaian, baik pribadi ataupun sebagai komisi. Dan kita mau berkontribusi nyata. Satu kabar gembira, rekan-rekan muda. Hampir selesai gedung yang akan menjadi ruang kebaktian remaja madya. Aula di Karangsaru 14 segera akan terjadi, segera akan selesai dibangun. Tahun ini, ulang tahun yang ke-53, kita diberi kado yang luar biasa. Kita tidak akan lagi beribadah di ruangan lantai 4 yang ketika kita naik perlu dengan ekstra tenaga besar ini. Kita akan beralih ke aula kebaktian Karangsaru 14. Teman-teman nanti bisa lihat gambar-gambarnya. Meskipun itu sedang dipoles, sedang dibangun, belum selesai final. Tapi tahun ini kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Ruangannya lebih besar. Bisa menampung hampir 200-an lebih. Ini adalah kesempatan kita. Ayo kita isi aula Karangsaru 14. Ruangan yang baru itu dengan jiwa-jiwa yang rindu untuk berjumpa Tuhan. Jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan. Imamat rajani yang memperoleh belas kasihan Tuhan. Jangan lupa, ulang tahun kita yang ke-53, temanya One Piece. Kita adalah sepotong, kita adalah sekeping, kita adalah potongan-potongan. Di mana kita perlu mengisi, di mana kita ini spesifik dan khas untuk bisa membangun sebuah gambaran yang indah di hadapan Tuhan. Kita adalah batu-batu hidup, di mana setiap pribadi punya potensi, punya peran yang sangat-sangat penting. Termasuk pengurus komisi Remaka dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Kita adalah kepingan untuk mengisi gambar, untuk bisa menyelesaikan gambar. Dan kita juga menjadi bangunan yang terus bertumbuh, menjadi bangunan yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Remaka ke-53. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu.
Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dan ketika kami merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53, kami boleh percaya kepadamu, kami boleh mengenalmu. Oleh karena itu, biarlah kami masing-masing boleh terus membangun diri, kami boleh terus membangun potensi dan talenta. Dan kami mengingat bahwa kami adalah potongan kecil dari bagian besar remaja madya GKI Karangsaru dari masa ke masa. Mampukan ketika masa ini, gerasi ini adalah milik kami. Kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati senantiasa Remaka GKI Karangsaru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi gimana guys? Kita sudah mendengarkan khotbah. Bagus dah tadi khotbahnya. Sepi sekali. Gak ada yang tepuk tangan. Ya, sekarang adalah saatnya kita untuk masuk ke sesi ulang tahun Remaka yang ke-53 tahun. Yeay. Ya, di tahun yang ke-53 ini, panitia memiliki sebuah harapan buat Remaka. Harapan itu tersampaikan dalam sebuah tema yang berjudul One Piece. Di One Piece ini ada 2 inti yang ingin disampaikan oleh panitia dan menjadi harapan panitia untuk Remaka ke depannya. One Piece memiliki sebuah arti, yaitu 1 bagian. Panitia-panitia HUT ingin Remaka sadar bahwa kita adalah sebuah bagian dari perjalanan panjang Remaka. Dan yang kedua, One Piece diambil dari sebuah anime dan sebuah manga yang menceritakan sekelompok bajak laut topi jerami melintasi Grand Line, melintasi perjalanannya dengan menghadapi berbagai konflik yang ada. Nah, dalam perjalanan mereka juga menghadapi namanya hambatan-hambatan. Ini sama kayak Remaka. Remaka memiliki sebuah visi untuk melayani Tuhan dan semakin berkembang ke depannya. Dalam mengembangkan visi itu, Remaka juga memiliki berbagai hambatan. Dan itulah gunanya kita di sini. Kita di sini untuk saling melengkapi kelemahan kita, saling mengembangkan talenta kita, dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, Atika sudah mendengarkan harapan dari panitia. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan harapan-harapan dari teman-teman anggota Remaka yang lain. Selamat ulang tahun Remaka yang ke-53. Semoga Remaka bisa menjadi komunitas yang solid, tambah baik, dan selalu melayani Tuhan seumur hidup. Lebih bersih Remaka. Selamat ulang tahun buat Remaka yang ke-53. Semoga Remaka semakin maju dan semakin banyak jemaat yang bisa beribadah bersama kita di sini, dan semoga kita bisa bertemu bersama dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Remaka. Selamat ulang tahun Remaka yang ke-53. Semoga Remaka semakin solid, semakin bertemu dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan yang pasti semakin ditambahkan jiwa-jiwanya serta pengurusnya juga semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat ulang tahun Remaka yang ke-53. Semoga kita semua dapat semakin solid dan terus bertumbuh bersama dalam komunitas Remaka. Jangan lupa ibadah ya, baik offline maupun online. Buat Remaka, kiranya kita bisa menjadi komunitas yang semakin solid dan taat kepada Tuhan. Jaga kesehatan dan stay safe. Selamat ulang tahun buat Remaka yang ke-53. Selamat untuk 53 tahunnya Remaka. Semoga Remaka kedepannya dapat menjadi komunitas yang semakin solid, terus berkembang, dan menjadi terang dimanapun kalian berada. Selamat ulang tahun Remaka. Ya, Sobat Remaja Madya GKI Karangsaru, kesan saya dari gerasi ke gerasi memang unik. Dari gerasi ke gerasi memang punya kekasan. Namun hari ini teman-teman punya sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena hari ini kita sudah kenal yang namanya teknologi komputer. Semakin berkembang. Oleh karena itu saya berharap bahwa Remaka GKI Karangsaru hari ini bisa mengembangkan potensi di bidang digital, di bidang teknologi. Mari kita juga berkarya sehingga kita bisa menjadi berkat ketika media sosial menjadi makanan kita sehari-hari. Kita bisa berkontribusi melalui apapun, di mana kita bisa menyumbangkan hal-hal yang memotivasi, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Remaja Madya yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah
hari atau masa remaja madya itu masa yang potensial. Ada banyak orang dan penelitian mengatakan mimpi masa remaja itu banyak jadinya. Oleh karena itu bermimpilah yang besar, terutama untuk Remaka GKI Karangsaru. Ya, seperti tadi saya katakan kita punya aula berkapasitas 200 lebih. Mari di masa kita, di masamu hari ini kita bisa penuhi ruangan itu dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Yang paling penting, mari setiap pribadi jangan malu untuk bertumbuh. Setiap pribadi jangan malu untuk berkarya bagi Tuhan. Apapun potensimu, apapun talentamu, apa yang kau suka, mari kita kembangkan untuk Tuhan. Kita melakukan yang benar. Kita melakukan apa yang Tuhan suka, itu yang paling penting. Condongkan hatimu kepada hati Tuhan. Condongkan hatimu untuk melakukan perintah Tuhan. Condongkan hatimu untuk menemukan apa yang menjadi jalan hidup Tuhan. Jalan rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Sekali lagi selamat ulang tahun Remaka GKI Karangsaru. Tuhan memberkati, semakin hari semakin bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan generasi ini boleh mewariskan hal-hal yang baik untuk generasi kemudian. Tuhan memberkati. Sobat Remaka, kita kembali berdoa untuk hari ulang tahun kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk perayaan hari ulang tahun Remaka yang ke-53. Meskipun kami menjalaninya secara online dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur boleh terselenggara dengan baik. Kami bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tayangan ini boleh dikerjakan. Dan sungguh-sungguh kami diingatkan bagaimana kami mensyukuri hari ulang tahun kami yang ke-53. Bagaimana kami berkarya, bagaimana kami berkontribusi. Tolong Tuhan berkati supaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dan tujuan kami ditolong oleh Tuhan menjadi nyata. Kami juga berdoa untuk pengurus Remaka. Hari, waktu seringkali berganti demikian cepat. Pengurus. Oleh karena itu Tuhan kami mohon, Tuhan tetap hadirkan pribadi-pribadi yang memang Tuhan pilih dan pakai menjadi pengurus Remaka dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Untuk pengurus yang hari ini, yang tahun ini Tuhan, Engkau berkati. Meskipun di tengah studi mereka, di tengah tanggung jawab mereka juga punya hati untuk terus melayani Tuhan. Mereka bisa membagi waktu dengan baik karena diberi hikmat oleh Tuhan. Juga diberi kesehatan dan kekuatan yang datang daripadamu di tengah pandemi virus Corona ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota dari Remaka GKI Karangsaru. Biarlah kami semua tidak malu untuk berkembang. Kami tidak malu untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi talenta kami. Bahkan kami dengan hati yang takut akan Tuhan mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersama-sama boleh terus membangun relasi yang baik. Kami terus bersama-sama membangun kerjasama dan koordinasi. Bahkan kami semua mau berkarya bagi kemajuan dan perkembangan Remaka GKI Karangsaru. Kami ingin Remaka GKI Karangsaru memuliakan Tuhan. Melalui kegiatan dan program yang ada bukan sekedar jalan. Tetapi semuanya dikerjakan dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, hari ulang tahun kami yang ke-53 semakin menolong kami untuk menjadi remaja dan madya yang peka akan zaman ini. Kami boleh berkontribusi, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang pada waktunya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati gereja, memberkati negara, untuk memberkati keluarga. Kami mohon berkati kami semua yang terhimpun di Remaka GKI Karangsaru. Kami percaya bahwa kami ada di GKI Karangsaru bukan kebetulan, tetapi karena Tuhan yang menempatkan kami untuk dididik, diajar, berproses menjadi umat yang takut akan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang memperoleh belas kasih dan keselamatan dari Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, dan hari ulang tahun kami yang ke-53 ini senantiasa membawa semangat, sukacita di dalam keseharian hidup kami. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya memberkati setiap pemerintahan yang memerintah bangsa kami ini, supaya mereka bisa menjalankan setiap tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk bangsa kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Kiranya Engkau beri kekuatan kesehatan kepada tenaga medis yang mengobati pasien COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati setiap program yang telah direncanakan supaya setiap program tersebut bisa berjalan dengan baik, dan kami berdoa untuk Remaka, kiranya kami bisa bertemu bersama-sama di tempat ini, dan juga berkati setiap pengurus supaya mereka bisa menjalankan setiap tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau terus berkati sertai keluarga kami dengan kekuatan kesehatan dalam menjalankan setiap aktivitas mereka. Kami tak lupa ingin berdoa untuk Pendeta Utomo, kiranya Engkau berkati beliau dalam pelayanan-pelayanannya selanjutnya, supaya beliau dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga berkati juga keluarganya, beri kekuatan dan kesehatan juga ya Tuhan. Dan doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan, dan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. One Piece, satu bagian. Kita adalah satu bagian dari perjalanan panjang Remaka. Kita berdiri bersama di komunitas ini bukan sekedar kebetulan, tapi karena Tuhan telah mempersatukan kita di sini. Oleh sebab itu, mari bersama kita kembangkan setiap bakat dan talenta kita, dan juga kita bertumbuh bersama di komunitas ini. Sky
Sobat remaja Matia yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur, kami boleh merayakan hari ulang tahun Remaka yang ke-53. Kami bersyukur Tuhan memberkati, kami bersyukur Tuhan mengasihi, sehingga Remaka boleh tetap ada hari ini dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Kami mohon berkat kasih karunia, ketika kami menjadi generasi Remaka di masa kini, kami dimampukan untuk mengembangkan potensi dan talenta, dan mampukan kami untuk mengerti bahwa kami adalah batu hidup bagian dari perkembangan dan kemajuan Remaka GKI Karangsaru. Mampukan kami untuk tidak berdiam diri, namun kami berkontribusi nyata. Apa yang Tuhan percayakan boleh kami kerjakan. Kami juga merindukan Tuhan, keberadaan kami, generasi Remaka Karangsaru masa kini, boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami boleh membanggakan dan memuliakan Tuhan, dan melalui kontribusi kami, nama Tuhan semakin diagungkan. Tuhan, kami mohon, biarlah generasi masa kini boleh terus berproses di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam iman, semakin kokoh di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Kami juga membawa generasi ini boleh mewariskan hal-hal yang baik untuk generasi-generasi di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, Engkau sudah mengasihi kami, dan mampukan kami untuk terus berkarya bagi nama Tuhan. Sobat Remaka, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.